Ini adalah suara mesin yang paling ikonik dari Yamaha, yaitu Yamaha R1 yang menggunakan mesin inline-4 crossplane. Dan ini adalah suara motor Yamaha R6 yang menggunakan mesin inline-4. Yamaha R1 dan Yamaha R6 adalah motor paling ikonik dari Yamaha. Walaupun mereka berbeda kelas, tapi kedua motor ini menjadi ikonik di kelas masing-masing. Sejauh ini tidak ada yang bisa mengalahkan keikonikan motor ini. Namun sayangnya, Yamaha R1 akan disuntik mati dan digantikan dengan Yamaha R9. Dan uniknya, Yamaha R9 tidak menggunakan mesin inline-4, melainkan menggunakan mesin 3 silinder CP3. Ini nih baru benar, kemarin saya salah nih bilang R9 2 silinder. Mohon maaf ya. Makasih ya, A, udah menyadarkan saya. Iya, makasih juga ya, A. Udah bikin saya sadar kalau saya nggak cocok jadi penjahat. Kemudian selain R1 yang digantikan dengan R9, Yamaha R6 juga disuntik mati dan digantikan Yamaha R7. Dan Yamaha R7 menggunakan mesin 2 silinder CP2. Dengan tidak menggunakan mesin inline-4 lagi di sebagian besar produk terbaru Yamaha seperti meninggalkan mesin inline-4. Apakah ini berdampak dari hasil MotoGP mereka yang cukup buruk? Mungkinkah hal tersebut relate? Jika iya, kenapa Yamaha tidak menggunakan mesin V? Karena dengan berita yang ada, Yamaha akan menyiapkan mesin V4 untuk MotoGP di regulasi barunya. Namun kenapa Yamaha meninggalkan inline-4 dan malah ganti ke konfigurasi mesin di inline-3 dan inline-2? Jadi, yang kita semua tahu, mesin inline-4 memiliki sejarah panjang dalam dunia otomotif, terutama di segmen motorsport. Dengan konfigurasi ini tentu aja memberikan tenaga yang sangat besar, output yang tinggi di putaran mesin tinggi, dan suara yang khas. Bagi banyak penggemar motor, suara melengking mesin inline-4 pada RPM tinggi adalah sebuah pengalaman yang tidak tergantikan. Selain itu, mesin ini juga terkenal karena kehalusan operasionalnya. Hal ini bisa terjadi berkat keseimbangan internal yang lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, mesin inline-4 mulai memiliki beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan kebutuhan berkendara modern dan ekspektasi konsumen saat ini. Dan salah satu alasan utama yang membuat Yamaha beralih dari mesin inline-4 pada beberapa model mereka adalah tuntutan efisiensi dan keberlanjutan. Jadi, mesin 4 silinder cenderung lebih boros bahan bakar, terutama pada motor yang dirancang untuk penggunaan harian dan berkendara di perkotaan. Banyak motor dengan mesin inline-4 yang lebih kecil, misalnya 600cc hingga 800cc, perlu diputar pada RPM yang sangat tinggi untuk menghasilkan tenaga yang optimal. Dan hal ini tentu aja mengakibatkan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi jika dibandingkan mesin 3 silinder dengan kapasitas yang hampir sama. Dan Yamaha menyadari bahwa konsumen saat ini tidak hanya mencari tenaga, tetapi juga efisiensi bahan bakar dan biaya operasional yang lebih rendah. Dengan demikian, mesin inline-3 dengan keseimbangan antara efisiensi bahan bakar dan performa yang mumpuni menjadi jawaban yang sesuai untuk kebutuhan tersebut. Dan juga karena inline-4 adalah motor yang boros BBM, berarti motor ini tidak akan mungkin atau sangat sulit untuk bisa tembus dengan regulasi yang baru. Jika ingin dikembangkan lebih lanjut mesin inline-4 untuk tembus regulasi Euro yang baru, maka pabrikan seperti Yamaha harus melakukan R&D yang tentunya R&D ini sangatlah mahal. Dan menurut Yamaha, sepertinya hal itu sudah tidak relevan, mengingat lagi inline-4 Yamaha di ajang balap sudah tidak kompetitif sama sekali. Jadi ya, lebih baik tinggalkan saja inline-4. Kemudian selain itu, bobot juga menjadi faktor yang sangat penting dalam pemilihan mesin oleh Yamaha. Mesin inline-4 meskipun bertenaga, umumnya lebih berat karena jumlah komponennya yang lebih banyak, seperti silinder, piston, katup, dan lain-lain. Dengan berat yang lebih besar, distribusi beban menjadi lebih sulit, dan ini mempengaruhi handling atau manuver motor secara keseluruhan. Dan motor-motor yang lebih ringan seperti Yamaha MT-09 atau R9 dengan mesin inline-3 memiliki kemampuan manuver yang lebih baik, terutama dalam kondisi jalanan perkotaan atau lintasan yang lebih sempit dan berkelok. Dengan kemampuan handling yang lebih baik, berarti pengendara dapat merasa lebih percaya diri dalam mengendalikan motor, baik di jalanan terbuka maupun saat melintasi tikungan tajam. Dan ini membuat mesin inline-3 menjadi pilihan yang tepat bagi Yamaha untuk menciptakan pengalaman berkendara yang lincah dan mudah dikendalikan, yang banyak dicari pengendara modern. Tidak hanya itu, dari sudut pandang performa, mesin inline-3 juga dapat memberikan keunikan tersendiri. Mesin ini mampu menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran rendah hingga menengah, dibandingkan dengan mesin inline-4 yang cenderung baru mengeluarkan tenaganya pada putaran tinggi. Ini artinya motor dengan mesin inline-3 seperti MT-09, R9, atau Tracer 900 bisa memberikan akselerasi yang lebih responsif, terutama pada kondisi lalu lintas padat atau di jalanan berliku. Jadi ya, pengendara tidak perlu menunggu hingga RPM tinggi untuk merasakan dorongan tenaga. Dan selain aspek performa dan handling, mesin inline-3 juga memberikan pengalaman suara yang khas dan berbeda dari mesin inline-4. Yang berarti mesin 3 silinder dapat menghasilkan suara yang lebih garing dan dalam, yang membuatnya terdengar unik dan menonjol daripada inline-4.
Dan Yamaha tampaknya memanfaatkan ini sebagai salah satu nilai jual dari motor-motor mereka, dengan memberikan pengalaman suara yang berbeda dan mungkin lebih berkarakter. Selain itu semua ini balik lagi ke efisiensi. Efisiensi bahan bakar dan pasti efisiensi produksi, mesin inline 4 tentu aja lebih kompleks karena memiliki lebih banyak komponen yang harus diproduksi, dirakit, dan dirawat. Hal ini berarti biaya produksi mesin inline 4 lebih tinggi, baik dari segi waktu maupun bahan baku. Dengan mengurangi jumlah silinder menjadi 3, Yamaha bisa menekan biaya produksi tanpa mengorbankan performa secara signifikan. Apalagi yang menjadi 2 silinder aja, ia lebih hemat. Selain itu juga, desain dan estetika juga mempengaruhi pergeseran ini. Motor modern tidak hanya perlu bertenaga, tetapi juga perlu terlihat menarik secara visual. Dan mesin inline 3 memiliki dimensi yang lebih kompak dibandingkan mesin inline 4, yang memberikan lebih banyak kebebasan bagi desainer untuk merancang motor dengan bentuk yang lebih ramping dan proporsi yang lebih baik. Bagi Yamaha, hal ini penting karena tren pasar semakin mengarah pada motor dengan desain yang lebih futuristik dan sporty. Dengan mesin yang lebih kecil dan ringan, para insinyur dan desainer Yamaha memiliki fleksibilitas lebih dalam menciptakan tampilan motor yang lebih menarik tanpa mengorbankan kinerja dan performa. Pada akhirnya, pergeseran fokus Yamaha dari mesin inline 4 ke mesin inline 3 atau bahkan inline 2 bukanlah sekedar perubahan teknis, tetapi juga mencerminkan adaptasi mereka terhadap tuntutan pasar yang berubah-ubah. Mesin inline 4 memang menawarkan solusi yang lebih komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pengendara modern yang mencari keseimbangan antara performa dan kenyamanan. Namun, Yamaha sebagai produsen motor yang cukup inovatif telah memilih jalur yang mungkin terlihat berbeda. Apakah hal ini patut disayangkan? Jika melihat sejarah yang ada, mungkin kita akan bilang sangat disayangkan Yamaha R1 sudah tidak ada lagi, inline 4 crossplane sudah tidak ada lagi. Namun jika kita melihat ke masa mendatang, sepertinya hal ini menjadi hal yang sangat baik. Jika mesin inline 3 Yamaha sudah dikembangkan lebih baik, bukan hal yang tidak mungkin jika motor 250cc mereka bisa menggunakan mesin ini. Dan jika motor 250cc mereka menggunakan mesin ini, tentu aja hal ini menambah daya tarik motor Yamaha itu sendiri. Ditambah lagi, jika mengingat rumor Yamaha yang sedang membangun mesin V4, tidak menutup kemungkinan Yamaha R1 disiapkan untuk mesin tersebut. Tapi sepertinya bukan Yamaha R1 yang akan menggunakan mesin tersebut, melainkan memang Yamaha R9 atau akan muncul R8. Karena MotoGP di regulasi barunya cc-nya berubah lagi jadi kecil, yang tadinya 1000 menjadi 800. Tapi kita belum tahu regulasi USBK yang baru. Apakah kelas 1000 akan tetap ada, apakah mengikuti MotoGP? Semua yang ada di motorsport akan berpengaruh kepada apa yang pabrikan kembangkan. Karena mau bagaimanapun, motorsport adalah tempat yang sempurna untuk tempat memamerkan teknologi dan pemasaran. Jika teknologinya gagal, ya citra mereka akan jelek. Contohnya ya seperti Honda, di MotoGP, di USBK, Honda sulit sekali menang. Dan masalah utamanya ya rangka. Di MotoGP masalahnya rangka, di USBK rangka juga, dan di Honda Beat. Jadi jika Yamaha di MotoGP benar-benar mengembangkan V4, tidak menutup kemungkinan Yamaha akan mengeluarkan V4 di motornya. Jika Yamaha mengeluarkan V4, maka jelas sudah, inline 4 hanya akan menjadi sejarah manis Yamaha aja. Itulah alasannya kenapa Yamaha meninggalkan inline 4. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.